Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami Santo Agustinus sebagai contoh dan teladan hidup kami, di mana kami harus terus bertobat dan mencari Engkau. Bantu kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menghayati panggilan kami sebagai anak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Sekali lagi, ini yang dikatakan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kemarin kita merayakan peringatan Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, yang hari ini bertobat karena doa ibunya. Selama 30 tahun. Anda bisa bayangkan kekecewaan, keputusasaan, jatuh bangun seorang ibu. Anaknya akhirnya bertobat. Di samping itu, ada sisi lain yang penting di sini. Bagaimana kita bertobat? Itu kalau kita terus mencari Tuhan. Di tengah segala perjalanan yang lika-liku itu dia mencari Tuhan. Jadi itu yang menurut saya Tuhan menjawab pencarian dirinya itu. Dia bergaul, dia belajar filsafat, dia belajar aliran-aliran yang pada waktu itu mempengaruhi dia. Dan juga dia belajar dari orang kudus Santo Ambrosius. Di situ dia merasa kalah karena kepandaiannya dikalahkan oleh Santo Ambrosius sebagai uskup Milano pada waktu itu. Jadi kunci dari pertobatan itu menurut saya adalah apa? Itu orang mau mencari Tuhan. Hatiku gelisah sebelum beristirahat dalam Tuhan. Gelisah kita. Dan kegelisahan kita di zaman ini juga sangat besar. Ya, banyak orang mengalami mental health, gelisah, cemas, yang tidak pasti entah kehidupannya, entah pikirannya, entah karena terlalu sibuk dengan HP dan seterusnya. Itu juga membuat orang gelisah. Karena itulah maka mari saudaraku terkasih, ketika kita gelisah, carilah Tuhan. Dan nanti Tuhan akan menjawab dengan caranya sendiri. Jadi kegelisahan itu tidak boleh dan tidak pernah dapat membuat kita menjadi putus asa. Carilah Tuhan. Berjaga-jagalah ketika Tuhan datang, kita sudah siap untuk menangkap, melihatnya. Ya, seringkali Tuhan sudah datang kepada kita, tapi kita tidak menangkapnya. Kita tidak mengertinya. Tuhan bicara lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan bicara lewat kejadian-kejadian. Tuhan bicara lewat kegelisahan hati kita. Jadi kegelisahan hati kita itu tanda bahwa sebetulnya hati kita itu tidak pernah bisa. Ya, tidak pernah, sekali lagi saya katakan, tidak pernah bisa dipuaskan oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Karena hati kita dididik dan dibentuk dan diciptakan hanya untuk Tuhan. Saya katakan sekali lagi saudaraku terkasih, hati kita diciptakan hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk siapapun juga kecuali Tuhan. Solo Dios basta, kata Santa Teresa dari Avila. Hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan dan memenuhi dan meresapkan hati jiwa kita. Jadi itu, bacaan Injil hari ini mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan datang tidak pada waktu yang tidak kita sangka-sangka. Dan ketika Tuhan datang, mungkin kita tidak siap. Ya. Kita tidak tahu. Ya. Lalu, seringkali Tuhan menangkap kita dengan berbagai macam cara. Paulus ditangkap, meskipun dia pembunuh. Sama juga seperti Agustinus, sama juga seperti Santo Franciscus Assisi, sama dengan Santo Ignatius Loyola. Ya, para kudus lainnya adalah orang-orang yang ditangkap Tuhan. Sekali lagi ditangkap Tuhan dengan cara, dan mereka peka. Oh, ternyata memang Tuhan menangkap aku dengan cara begini. Dan banyak juga orang-orang yang zaman sekarang juga ditangkap Tuhan. Ada seorang imam, seorang banker, ya, kemudian diajak temannya pergi ke orang Amerika, New York, banker terkenal, punya duit banyak, pergi ke Roma, rekreasi, lalu diajak temannya lagi pergi ke Medjugorje. Penampakan Bunda Maria di Medjugorje di Yugoslavia di sana. Di sana kemudian dia bertemu dengan seorang pastor mengatakan, kamu berapa tahun lagi akan datang kemari sebagai pastor. Orang itu heran sekali. Tapi ternyata benar, beberapa tahun kemudian dia menjadi pastor
lalu pergi ke Medjugorje dan bertemu dengan orang itu lagi. Jadi coba kita lihat, ada banyak cara ya, di mana Tuhan bicara kepada kita, menangkap kita. Semoga Anda, saya, dan kita semua ditangkap oleh Tuhan untuk menjawab panggilannya. Tuhan memberkati Anda semua hari ini. Seperti Santo Agustinus, kita mohon orang-orang pujian gereja yang dapat mengerti, memahami situasi zaman ini. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.